Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko. Saya akan memperkenalkan satu channel YouTube baru dari saya, dari Salatiga khususnya. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Harapan saya teman-teman bisa membantu saya untuk subscribe, untuk like, dan untuk share ke media-media sosial lainnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Oke, cerita pada hari ini, cerita pertama itu langsung cerita yang saya alami sendiri. Waktu itu saya masih sekolah kelas 2 SMA, kira-kira tahun 2004. Saya sekolah di SMA Muhammadiyah Salatiga. Nah, waktu itu pelantikan OSIS. Mohon maaf sebelumnya, saya mau ngerokok ya supaya istilahnya nggak grogi, soalnya ya mohon maaf ini karena memang juga baru video pertama dari saya. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa pada senang semuanya. Oke, langsung kita mulai aja. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Saya sekolah di SMA Muhammadiyah Salatiga, tepatnya di Jalan Blotongan, atas terminal terminal yang udah lawas itu kan. Mohon maaf kalau misal bahasanya agak kecampur-campur bahasa Jawa ya, karena memang saya sendiri juga asli Jawa gitu. Oke. Waktu itu kita waktu pelantikan OSIS, kalau nggak salah hari Kamis. Untuk tanggalnya saya lupa sih, cuman untuk bulan dan tahunnya saya masih ingat. Bulannya bulan Maret tahunnya 2004. Di situ kita pelantikan OSIS. Waktu itu kebetulan saya juga menjabat sebagai ketua OSIS juga ya. Ya, waktu itu kita kegiatan-kegiatan biasa lah dari siang, eh, jam berapa gitu mulai pulang sekolah sih, tepatnya jam setengah dua kita istirahat dulu. Terus setelah itu kita baru persiapan semua dari teman-teman juga. Mulai acara itu kalau nggak salah jam setengah 4 sore lah. Oke. Waktu itu kita kegiatan-kegiatan biasa kayak persiapan PBB, terus mengenai absensi, terus pembukaan dari guru-guru waktu itu kan. Pembukaan dari guru, terus setelah itu kita acara kayak baris, terus apa namanya? Acara game di lapangan waktu itu kan. Ya, nggak terasa waktu itu udah jam 9 malam tuh kita dikasih makan sama gurunya. Setelah dikasih makan sama guru ya biasalah istirahat, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ngopi di kantin. Dan kebetulan ibu kantinnya kan tidurnya di sekolahan juga tuh, jadi kita enak aja di sono kan, mau ngapa-ngapain juga gampang kan, minta sama ibu apa kantinnya kan bisa. Terus waktu itu udah jam berapa ya, jam setengah sebelas malam. Waktu itu teman saya sih namanya si Anto nih. Jadi di sini nggak usah saya eh, nggak usah saya samarin aja lah, nama aslinya si Anto. Waktu itu rumahnya daerah Jeti Salatiga. Waktu itu dia ngomong sama saya, bilang, bro, ya kenapa, bilang gitu kan. Dia ngomong, wah gue lapar nih, buset, habis makan lapar katanya. Ya udah kalau gitu kan. Waktu itu juga ya tahun-tahun segitu kita, ya sebenarnya sih saya sekolah naik motor juga, cuman waktu acara itu sih memang saya nggak pakai motor. Waktu itu kan motor ditinggal di rumah. Terus ada sih itu yang adik kelas tuh, ada yang bawa motor, si Ardi namanya. Nah, minjem sama si dia, di mau minjem motor katanya. Temen saya si Anto bilang eh, mau minjem motor sama dia. Di mau pinjem motor, ah mau buat kemana mas katanya. Mau buat makan, lapar lah, buset barusan makan kan gitu kan. Terus dia ngomong, iya udah lapar lagi gua. Ya udah, waktu itu sama siapa mas, sama si Eko tuh. Oh ya wes, kalau sama si Mas Eko mah nggak apa-apa, yaudah pakai aja tuh motor kan gitu kan. Terus akhirnya kita bawa motor. Nah di situ tuh awal mulanya. Dari guru tuh sebenarnya Pak Nur ya. Pak Nur tuh udah ngomong sama kita-kita, pokoknya kalau sudah di atas jam 10 malam jangan sampai keluar dari
area sekolah gitu kan. Cuman ya gimana, namanya orang anak muda kan ya, kelas 2 SMA lagi kan, ya istilahnya kita masih ngeyel kan, bandel kayak gitu kan. Ya wes, kita tetap nekat aja dah udah, tanpa sepengetahuan guru. Lagian juga Pak Satpam juga jam segitu kan udah pulang, dia nggak ada yang jaga kan. Tahu juga kita anak-anak OSIS kan, jadi bebas gitu kan istilahnya, acara di rumah, acara di sekolahan kan gitu kan. Akhirnya kita nekat aja keluar. Nah, gue ceritain dulu nih ya, dari apa namanya terminal Lawas itu sampai ke sekolahan gue tuh kan, saya istilahnya itu kan lewat perkampungan tuh. Perkampungan ya padat penduduk sih, daerah Soko situ kan, Soko Blotongan gitu. Itu padat semua, padat apa namanya, kampung perkampungan, rumah-rumah juga banyak. Cuman mau menuju ke gerbang itu memang lewat ini warungnya Mbak Pon namanya, itu warung soto. Cuman kalau nggak jam-jam sekolah kan dia tutup kan. Nah, warungnya itu di bawah pohon pring, pohon bambu, maaf. Nah, di situ dari Pak Guru sih juga udah ngomong sebenarnya, yang agak gawat lah istilahnya emang di pohon bambu itu kan gitu. Nah, setelah itu kita nekat aja tuh, gua sama si Anto kan pengennya mau makan nasi goreng di Gamol lah. Kalau orang-orang Salatiga dan sekitarnya tau lah Gamol tuh daerah mana kan, murah, rame, enak kan. Anak-anak muda makan di sono. Uang berapa waktu dia, 2,5 atau 3.000 gitu, udah banyak banget. Wah, buset dah, banyak banget, enak lagi rasanya. Untuk rasa pedes juga bisa apa namanya, bisa request istilahnya, mau pedes banget juga bisa kan di daerah Gamol. Sampai saat ini pun masih, cuman untuk ramenya kurang sih sekarang kayaknya ya. Karena memang di situ dulu yang apa namanya, ngerame-ngeramein kan anak-anak muda yang sering pada nongkrong. Nah, sekarang yang seangkatan gua aja udah semua pada rantau, makanya kan di sini itu udah nggak ada istilahnya seangkatan yang sering-sering nongkrong tahun-tahun itu, udah nggak ada sekarang, makanya sepi sekarang. Ya, kita lanjut lagi. Setelah itu kita nekat lewat pohon bambu itu tadi. Ya pas berangkatnya sih aman, nggak ada apa-apa. Jam berapa berarti? Udah jam 11 lebih lah, nggak ada apa-apa, beneran nggak ada apa-apa. Terus nah ini lagi nih, kita lupa nggak bawa helm gitu, masih pakai seragam OSIS, nggak pakai helm, malam-malam jam segitu keluar. Sebenarnya gue udah ini apa nama, udah feeling nggak enak sih kan. Yang depan sih kebetulan si Anto kan, ini kan udah jam segini ya, kita masih pakai seragam juga nggak pakai helm, ntar kita lewatnya ini pasti lewat depan Poltas itu kan, ntar kalau ada polisi kayak gimana, udah santai aja dah udah. Oh ya wes lah kan, ikut aja kan, ya wes. Akhirnya beneran nyampe di di depan Poltas ada operasi. Buset, sampai sono gue udah gimana caranya biar istilahnya gini, nggak ketangkep kan. Akhirnya si Anto waktu itu baru nyampe di depan sekolahan PL tuh, itu juga di daerah Blotongan juga, tapi sebelumnya itu sekolahan PL tuh tepatnya sebelum Poltas. Nah di situ gua udah ngeliat di sono ada polisi banyak banget loh. Gua ngomong sama Anto, udah lu ke samping beneran. Kenapa katanya? Itu ada polisi. Buset, masa iya? Langsung dia minggir kan. Pikir gua kan posisi yang punya SIM cuman gua. Walaupun SNK pun kita nggak bawa gitu kan. Akhirnya ya udah kita nekat aja. Si Anto gua suruh ke belakang, gua yang depan, istilahnya gua yang bawa SIM lah. Pokoknya intinya biar agak-agak ngurangin inilah apa namanya, tilang, pikir gua kan gitu kan. Ya wes, akhirnya kita gantian. Polisinya apes banget sih gua. Polisinya tahu waktu gua ke samping, terus kita gantian apa namanya yang depan tuh ketahuan. Lagian kita juga nggak bawa STNK, nggak bawa apa-apa. Aduh buset kan. Ya wes lah, kita ditanya tadi yang depan siapa, saya pak yang depan. Dia bilang polisinya, enggak, saya aja tahu tadi yang depan temennya nih gitu. Ya jam segini masih keluyuran aja pakai seragam, nggak bawa helm. Mau kemana pada? Ini kan baru ini pak, pelantikan OSIS. Gue bilang gitu sama polisinya. Ya, terus malam-malam mau kemana? Lapar pak, mau makan. Emang dari sekolah nggak dikasih makan, kata polisi kan. Udah pak, cuman ini temen saya nih lapar katanya, mau ngajak makan lagi katanya. Ya wes, saya itu kan kalian itu malah diguruin sama mereka.
Istilahnya Pak polisi bilang, kalian itu walaupun mau kemana-mana, walaupun deket jauh, pakai apa namanya safety riding, pakai jaket, pakai helm, surat-surat jangan lupa. Nah ini motor nggak bawa surat apa lagi ini kan? Gua bilang, Pak ini saya bawa SIM gitu. Tapi yang depan tadi bukan masnya, tapi temennya ini ya. Ini ada SIM enggak nih? Enggak Pak, saya enggak punya. Aduh, buset dah. Ya wes akhirnya mau nggak mau motor ditarik sama Pak polisi kan. Padahal Pak polisi mau tak kasih istilahnya SIM gua aja nggak mau dia. Enggak, ini harus motor tuh mau nggak mau harus kita sita di sini. Nanti kalau misalkan memang motor ini gak bermasalah, kalian kesini bawa surat-suratnya, baru nanti kita ini kalian kasih ini aja dulu apa namanya surat tilang katanya kan. Ya elah Pak gitu. Ya wes akhirnya ya wes tilang ya wes, mau gimana lagi kan, kita emang salah. Si Anto juga kampret dia emang. Ya wes akhirnya kita balik dari situ, nggak ada ojek kan. Lagi pula kita juga ngapain ngojek, istilahnya kita uang saku juga mepet kan. Itu makan aja waktu itu di kantong tinggal 15.000 kan nggak salah itu mah. Ya wes akhirnya kita putusin gimana nih, mau gimana kan, balik ke sekolah gimana gitu kan. Ya wes kita ini jalan aja dah gitu. Ya padahal kalau mau menuju sekolahan tuh yang dekat kita lewatnya kuburan Cina daerah Ngebong tuh. Kalau orang Salatiga tahu lah Ngebong Salatiga itu daerah mana gitu kan. Ya wes ya akhirnya kita jalan. Waktu di Ngebong tuh kita malah nggak ada gua istilahnya gua khususnya ya, gua tuh malah nggak mikir apa-apa, istilahnya lewat situ juga santai-santai aja, nggak ada apa-apa, bilang takut juga enggak, bilang oh ya wes kita jalan di situ biasa, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa juga. Kita jalan berdua ngobrol ngalor ngidul ketawa ketiwi, ketawanya masalah ini apa namanya, kita ngomong anjir malah kita kena polisi kayak gini ya, gitu-gitu doang. Ya wes lah, yang penting kita bisa nyampe sekolahan dulu. Ya wes kita jalan lewat kuburan Ngebong tuh, kuburan itu nggak masalah, nggak ada apa-apa di situ. Kita jalan biasa. Nah ini nih, nah, kejadian janggalnya di sini nih mulainya. Habis dari kuburan Ngebong tuh kan, kita kan ambil jalan tikus tuh ya. Dari situ sampai ke pertigaan. Misalkan kita mau ke arah sekolah itu kan pertigaan itu kan kita naik. Nah habis naik itu nanti langsung ketemu sama ini tadi pohon-pohon bambu yang apa namanya tempat Mbak Pon apa namanya jualan soto tadi yang gue cerita awal. Kalau kita naik pertigaan gini, cuman gue feeling, aduh buset, udah jam segini, gue lihat jam juga udah jam 12 lebih kan. Gimana nih anak ini, ya udahlah kita kan nggak bawa motor nih, kita lewatnya turunan aja, bilang teman gua bilang itu si Anto kan. Berarti kita ntar ngiri terus kita ambil kanan tuh lewat rumah-rumah kampung-kampung warga tuh, nggak apa-apa, udah malam paling udah pada tidur kan. Ya wes lah, daripada kita lewat di pohon bambu, horor juga, gua takut sebenarnya jujur. Wah akhirnya kita ambil kiri. Nah ini nih pas di pertigaan tuh, depan pertigaan persis itu ada pohon buah kelengkeng gitu loh ya. Ada buah kelengkeng, cuman gak gede-gede amat sih. Cuman di situ tuh ada pondok kecil yang dulunya gua tahu ditempatin sama nenek-nenek. Cuman di situ ceritanya gimana gue juga nggak tahu, malah kurang tahu atau nggak tahu, emang gue nggak tahu. Di situ ceritanya ini nenek itu meninggal di situ, nggak ada yang tahu sampai berapa hari gitu ceritanya. Nah setelah itu ya biasalah, cuman ada sih feeling dikit gitu ya. Nah itu tanpa sengaja gue nih natap langit nih, gue lihat ini apa namanya bulan. Nah di situ lalu ngerti nggak, kalau film-film di TV itu kan atau di bioskop misalkan malam-malam kita ngelihat bulan yang istilahnya ada bulan ketutup ini awan nih yang tinggal dikit-dikit gitu, ada merah-merahnya gitu kan, horor banget tuh kan. Nah di situ gue ngeliat itu, anjir kayak gitu amat ya, aku bilang gitu kan. Ya udah cuman bodo amat udah. Nah itu nekat aja kita jalan. Nah baru jalan ke kiri kalau nggak salah 5 atau 6 langkah, di kanan gua kebeneran gua jalan tuh gua sebelah kanan temen gua nih,
Sampingnya ini tadi nih yang apa namanya deket rumah yang gua ceritain tadi, kayak gubuk kecil yang nenek-nenek meninggal nggak ketahuan itu kan. Di situ ada suara kayak gini nih suaranya nih. Sumpah demi Allah gua nggak selamat gua. Bilang ini suaranya gini. Bilang kayak gitu persis. Sontak gua sama temen gua langsung berhenti cet berdua. Gua tengok kanan. Buset, lu pengen tahu apa yang gue lihat? Gua mau ngomong genderu, gua juga baru ngelihat pertama kali itu, seumur-umur hidup belum pernah gua ngelihat kayak gitu kan. Cuman ini posturnya waktu itu dia jongkok kali nggak salah ya, kayak jongkok, rambutnya kayak gunungan di wayang ngerti kan, yang keriting gitu, matanya gede, merah, ngelotot lagi. Sama kalau untuk mulut apa gua nggak ini lagi dah, gua udah nggak istilahnya bener-bener memperhatikan nggak. Nah di situ gua luar lihat itu, gua langsung lari kabur ketakutan, gua serius, gua ketakutan, gua lari. Temen gua si Anto tuh dia masih diem di situ, nggak tahu dia kayak apa, istilahnya kayak patung ngeliatin gitu, masih ngadep kanan gitu dengan posisi yang sama padahal gua udah larian duluan kan. Iya, tahu-tahu dia nyalipin gua. Dia lari kenceng banget ya. Waktu kan rambutnya gondrong dia. Kalau gua sih ya emang dari dulu udah cepak kayak gini, udah botak nih malah nih. Gua jambak no rambutnya, jangan tinggalin gua takut tok, gua takut, dia bilang. Dia bilang iya yaudah yaudah gue nggak lari lagi. Lalu tadi lari duluan, dia bilang gitu kan. Ya soalnya gue refleks, ya maaf sorry, cuman gue jangan ditinggalin, kalau ditinggalin mati gue di sini, gue bilang gitu kan. Akhirnya sama dia, oke yaudah jalan, tapi gue yang depan ya, gue bilang gitu kan. Gue takut lu di belakang gue dah, tapi gue nggak lari, gue janji dah, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang oh ya wes lah, ya udah dulu depan, tapi jalan aja ya. Ya oke jalan kan. Akhirnya kita belok kanan, setelah jalan itu kan kita menuju sekolah itu kan lewat apa gang-gang sempit gitu warga. Cuman di situ kita juga udah nggak lari-lari lagi kan, takut kalau ganggu kan, ganggu orang udah istirahat diganggu berisik kan gitu, kita jaga itu kan. Nah terus gua masuk ke kanan, terus nyampe tuh apa namanya di bawah gerbang, cuman dari sisi sebelah barat sekolahan itu kan apa namanya, sekolahnya itu kan menghadapnya ke selatan tuh. Nah gua ambil dari bawah yang ini rembet nih lewat apa namanya tembok sekolah. Nah, masuk udah di sekolahan, gua ngomong sama yang punya motor nih, aduh tadi ini tangkap pak polisi, bilang ini ada surat tilangnya. Nanti gimana mas? Yowes lah, yang penting gua udah sampai sini dulu, soalnya ini tadi apa namanya ada cerita-cerita kurang enak lah, gue bilang gitu kan. Sama si teman gue, kenapa mas gini kan, ya ini tadi kan kan kita ketangkep polisi di Polres kan, mau makan malam malah polisi gara-gara si Anto nih, malah dia udah dibilangin apa istilahnya di situ banyak polisi, carilah jalan lain, malah lewat situ katanya, nggak apa-apa katanya, gue bilang gitu. Ya ternyata si Anto tuh gua ngomong sampai berbusa, dia tuh nggak ada. Ternyata dia di mana coba? Dia udah di musola sekolahan dia. Dia udah apa namanya meriang gitu, gemeteran gitu kan. Terus akhirnya gue cerita sama teman-teman, ini sebenarnya kayak gini tadi, gini habis kena polisi lewat kuburan Gopeng tuh nggak apa-apa, cuman sampai situ tahu-tahu gue berdua diliatin kayak gini. Ya, ngomong gua mengenai apa waktu dari awal gua lihat bulan itu yang kena apa namanya ada awannya apa itu, gua ngomong semua sama teman-teman itu kan. Teman-teman buset lu udah dikatain, udah dibilangin sama pak guru gini nggak usah keluar, malah keluar aja lu. Nah itu si Anto katanya lapar nih sekarang. Anto gimana? Nah no, orangnya di musola tuh malah istilahnya kayak gini. Ya wes dipanggilin sama guru agama tuh Pak Nur Hadi namanya. Pak Nur Hadi datang kan, datang itu dibilang kenapa ini tadi gini, yang ngomong apa adanya, langsung kita ngomong polisi, pak ini tadi gini kan udah dibilangin gini. Iya pak. Nah, terus sama Pak Nur itu kelihatannya Pak Nur tuh ngambil air putih kelihatannya, ngambil air putih terus dikasih doa gitu, diminumin sama si temen gua tuh si Anto tuh kan, diminumin. Ya alhamdulillah lah dia terus membaik ya kayak gitulah ya. Cuman apa namanya
ya bisa diambil hikmah juga sih sebenarnya dari cerita gua nih ya. Intinya semua aturan yang udah ada itu jangan dilanggar, karena orang istilahnya ngasih aturan berarti di situ memang udah istilahnya ada orang yang ngerti, istilahnya dalam artian jangan anu lah itu ntar kalau lu istilahnya nekat itu bisa bahaya gitu. Oh ya udah istilahnya ya. Sekian lah cerita dari gua sebenarnya ya. Ini kalau dibilang lucu lucu, cuman kalau horor sih, horor mungkin yang bisa ngerasain gue doang ya, digituin setan. Cuman ya ini ucapan assalamualaikum dari gua untuk channel baru gua. Ya semoga bisa menghibur teman-teman, bisa diambil hikmah dari teman-teman semua. Salam sehat selalu. Intinya saya minta banget doa, dorongan dari teman-teman semua biar channel baru saya ini bisa diterima di kalangan masyarakat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.